Cukup sukses di negeri orang, lalu pulang kembali ke tanah air untuk menjadi petani? Mungkin jalan pikiran yang keliru bagi segelintir orang. Tapi tidak bagi Adi Altif Masudi, pemuda asal desa Ngiyono, kecamatan Japah, Blora, Jawa Tengah. Keputusannya untuk kembali ke kampung halaman menjadi petani buah setelah 5,5 tahun menjadi TKI di Korea Selatan, ternyata mengubah separuh hidupnya. Berkat keuletan dan kerja kerasnya, Adi tak hanya memiliki perkebunan buah melon yang dinamakan greenhouse, tapi juga melebarkannya menjadi agrowisata. Kisah kesuksesan Adi menjadi petani melon merebak seisi kota Blora, menjadi perbincangan di kanal Mayapada hingga dijuluki sebagai petani milenial Blora. Assalamualaikum, Mas. Mas Adi ya? Iya. Mas Adi lagi ngapain nih sekarang nih aktivitasnya? Saat ini saya sedang melakukan penyemprotan untuk hama. Nah, jadi kita sedang nyemprot insektisida, ini dilakukan per 3 hari sekali biasanya. Nah ini benar ya Mas menjadi petani milenial sekarang? Iya, semenjak julukan itu sebenarnya datang dari Pak Bupati Blora sih. Jadi seperti itu, Kak. Udah berapa lama Mas menjadi petani ini? Saya jadi petani ini sejauh ini sudah berjalan sekitar 7 bulan. Jadi waktu itu per bulan Oktober 2023 sampai hari ini. Anak-anak muda sekarang kalau ditanya, cita-citanya apa? Jarang, udah nggak ada yang mau dibilang jadi petani, ya kan? Nah tapi ini bagus nih, karena kan kita harus memajukan, berimprovisasi, menginovasi anak-anak muda. Apalagi dia dapat ilmunya dari luar negeri. Dan dia bisa mengaplikasikan di Indonesia, khususnya di kampungnya. Tandanya apa? Dia nggak lupa sama itu daerah, buang kacang lupa sama kulitnya. Di lahan berukuran kurang lebih 700 meter persegi, Adi Latif Masudi membangun greenhouse, menanam ribuan bibit melon hidroponik dengan 3 varietas unggulan, New Kinanti, Sweet Lavender, dan Rangipo. Bahkan saat disambangi tim insert investigasi, Adi pun menunjukkan salah satu bibit melon Korea yang sedang dalam proses pengembangbiakan di greenhouse miliknya. Lantas, apa yang menjadi Adi meninggalkan kerja kantoran di Korea Selatan dan pulang menjadi petani di kampung halaman? Sebenarnya ini berangkat dari panggilan hati sih, Mbak. Jadi karena di lokasi ini banyak potensi pertanian yang sebenarnya bisa digali, terutama untuk pasar agrowisata. Hanya saja sejauh ini kan tidak ada yang memanfaatkan itu. Lah, ini sebenarnya dalam rangka sebagai pemantik, sebagai langkah awal untuk menjadikan zona lingkungan sini sebagai destinasi wisata buah di Kabupaten Blora. Jadi untuk yang dari Korea Selatan itu memang dia karakter pohonnya dia agak lebih kaku. Ya, kemudian ternyata ini kan ada duri, jadi durinya dia agak lebih keras daripada yang jenis intanun. Nah, jadi ini durinya dia agak sebenarnya bukan duri sih, tapi lebih ke ibarat apa ya? Kalau mungkin pori-pori ya kalau manusia. Jadi itu pori-porinya dia agak lebih lembut. Nah, kemudian dari tekstur daunnya pun dia lebih kaku daripada yang intanun. Keputusan Adi menjadi petani dan kesuksesannya membangun perkebunan melon dan agrowisata di Blora justru berbanding terbalik dengan latar belakang jenjang ilmu yang diraihnya. Adi menimba ilmu manajemen di Universitas Terbuka yang bekerja sama dengan Yeongnam University. Ia pun pernah bekerja di salah satu pabrik material pembuat suku cadang alat elektronik dan mendapat gaji 30 juta rupiah. Namun semuanya itu ditinggalkan demi menjadi petani di Blora. Bahkan keputusannya untuk menjadi petani sempat ditentang hingga dipandang sebelah mata oleh banyak orang di kampung halamannya. Saya 5,5 tahun total di sana, mulai dari akhir 2017. Kemudian tadi kan sempat menyinggung kuliah, memang saya sempat kuliah di sana di Universitas Terbuka Korea Selatan. Jadi selama 5,5 tahun itulah saya menempuh bekerja, terus kuliah, dan kuliah pun tidak hanya kuliah, saya di sana cukup aktif di organisasi mulai dari BEM sampai saya diangkat menjadi ketua BEM di sana. Saya sebagai operator produksi, waktu itu perusahaannya Dongil DNM Co Ltd waktu itu. Itu sub perusahaan dari LG. Kita supply spare part mesin cuci ke sana. Karena kita ada di Indonesia, apalagi di desa seperti itu, banyak sekali yang kemudian yang sampai di telinga saya sendiri ke kalimatnya kurang lebih seperti ini. Itu loh kerja jauh-jauh di Korea ya, kemudian kuliah lulusan luar negeri, pulang-pulang kok jadi petani gitu kan, pulang-pulang cuma jadi petani. Tapi kemudian ya saya mengibaratkan itu seperti uang ataupun logam emas gitu ya, meskipun dia dilumuri dengan kotoran, tapi dia tetap punya nilai uang yang setara dengan katakanlah 100.000 ataupun emas itu sendiri, dia tidak berubah nilainya gitu secara nilai. Kemudian saya pun menjawab gitu, mungkin saya benar petani gitu, tapi ternyata sesuai dengan omongan si ibu ini tadi, saya petani tapi yang ternyata punya latar belakang sebagai
seorang sarjana, apalagi lulusan luar negeri seperti itu kan keren gitu, petani tapi lulusan luar negeri gitu kan. Meski istilah petani bergelar sarjana itu tampak keren, tapi pada prakteknya ternyata tak semudah itu. Apalagi minimnya pengalaman sebagai petani buah hidroponik membuat Adi Latif Masudi sempat kesulitan. Bahkan di awal merintis, Adi hampir menyerah lantaran bibit melon yang ditanam tak menghasilkan alias gagal. Tak hanya uang puluhan juta yang raib begitu saja, tabungan selama bekerja di Korea pun nyaris ludes menutupi kerugian. Saya memilih melon itu karena satu, perawatannya cukup mudah, meskipun sebenarnya sulit juga ya, karena saya waktu awal-awal merintis itu pernah satu titik itu usia tanaman sudah 45 hari, sudah terbentuk buahnya dan itu hampir mati semua, Mbak. Jadi satu greenhouse itu layu sekitar 1000 sekian pohon itu. Jadi itu karena ada salah manajemen dan memang pure kesalahan saya, dan itu menandakan bahwa saya tidak ada latar belakang pertanian dan tidak ada latar belakang keilmuan. Jadi ya cukup sulit pada awal-awal, akan tapi setelah berjalan ternyata relatif mudah. Itu benar dan akan selalu benar. Ungkapan bahwa materi bukanlah ukuran sukses seseorang. Tapi ada gelimang materi yang berkembang dalam kisah seseorang yang tak pernah bertas tanpa kenal menyerah.